Perkenalkan, nama saya Valeria Ahmad dari kelas akuntansi C dengan NIM 9214218080. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang aspek gatra, pertahanan, dan keamanan. Sebelum saya menjelaskan inti dari pembahasan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu wawasan Nusantara dan geostrategi. Seperti yang kita ketahui, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun tujuan wawasan Nusantara yang pertama yaitu tujuan wawasan Nusantara nasional. Tujuan ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kedua yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara keluar ini adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam maksudnya yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang berikutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara terdapat 4 kategori. Yang pertama yaitu sebagai wawasan pembangunan. Ada beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang kedua yaitu sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting di dalam pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga yaitu sebagai pertahanan dan keamanan. Maksudnya, fungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu sebagai wawasan kewilayahan. Sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa yang dengan negara lain.
Kemudian ada 6 aspek wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Yang kedua yaitu keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Aspek yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Yang keempat yaitu solidaritas. Adanya sikap solidaritas yang menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Yang kelima yaitu kerjasama. Dengan adanya kesadaran akan tujuan kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Yang keenam yaitu kesetiaan. Kesetiaan ini bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Singkat materi dari wawasan Nusantara. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang geostrategi. Seperti yang Anda ketahui, geostrategi merupakan metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi dan keputusan yang terukur dan berimajinasi guna untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan bermartabat. Geostrategi Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia. Mengingat kemajuan bangsa serta sifat khas wilayah tumpah darah negara Indonesia, maka geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia memiliki sejarah. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dipakai oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Tetapi ide ini kurang dikembangkan oleh pejabat bawahan. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh, dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan dari 1950, baris perkembangan politik dalam bentuk bangsa
dan karakter bangunan. Yang merupakan bentuk tak langsung dari geostrategis Indonesia mirip seperti pengembangan jiwa nasional. Geostrategi memiliki tujuan yaitu untuk menyusun serta mengembangkan potensi kekuatan nasional berdasarkan aspek-aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan juga alam. Hal tersebut untuk keberadaan kehidupan dan upaya pelestarian negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi serta tujuan nasional. Menunjang tugas utama pemerintah Indonesia, yang pertama yaitu hukum dan juga ketertiban atau law and order, peningkatan kesejahteraan dan juga kemakmuran, yaitu welfare and prosperity. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pertahanan dan juga keamanan, yaitu defense and prosperity. Yang keempat, realisasi keadilan hukum dan juga keadilan sosial, yang disebut dengan juridical justice dan social justice. Yang kelima yaitu ketersediaan dari masyarakat kesempatan untuk mengekspresikan diri atau yang disebut dengan freedom of the people. Faktor-faktor geostrategi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pengalaman negara sedang berkembang atau NSB. Dalam rangka pembangunan nasional, dengan hasil ketidakseimbangan pembangunan fisik serta non-fisik. Yang ketiga yaitu peranan dingin antar blok timur melawan blok barat dan berkembang teori domino yang menyatakan jika salah satu negara masuk atau dikuasai oleh blok timur, maka tetangganya akan bergabung dengan cepat atau lambat. Yang terakhir yaitu tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan periode pembangunan lebih kompleks, penuh ketidakpastian daripada masa perang kemerdekaan. Nah, sampailah kita pada waktu menjelaskan inti materi yang akan saya bawakan, yaitu materi aspek gatra pertahanan dan keamanan. Analisis SWOT. Pertahanan keamanan merupakan bidang kehidupan nasional yang diupayakan untuk dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan kondisi kelangsungan hidup, perkembangan kehidupan bangsa, serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka
pencapaian tujuan nasional. Pertahanan dan keamanan NKRI dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi kekuatan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan inti. Kelemahan dari aspek ini yaitu segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dari bidang-bidang kehidupan masyarakat. Pertahanan negara dan bela negara. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh dengan mempertahankan ideologi negara. Kemerdekaan dan kedaulatan NKRI, doktrin dan sistem pertahanan negara Indonesia tersebut secara tersirat mencerminkan pandangan bangsa Indonesia tentang konsep perang dan damai, yakni bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan, permusuhan, dan ekspansionisme. Indonesia mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pertahanan negaranya dalam nuansa keterbukaan, yang merupakan perwujudan prinsip-prinsip cinta damai dan ingin hidup berdampingan secara harmonis dengan negara lain. Sikap dan cara pandang bangsa Indonesia tersebut merefleksikan pandangan geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia yang secara jelas dituangkan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008. Sistem pertahanan semesta sebagai penjabaran kontribusi pada aspek pertahanan. Bangsa Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menetapkan bahwa sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga, negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Hal ini merupakan upaya untuk menyinergikan kinerja komponen militer dan non-militer dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Sistem pertahanan semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan non-militer yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara ditegaskan bahwa sebagai wujud dari kemestaan, pelibatan keseluruhan warga negara
dalam upaya bela negara merupakan kewajiban sekaligus haknya. Undang-undang dipertahankan, negara juga mengklasifikasikan bahwa bala pertahanan negara yang digolongkan pada 3 kelompok, yakni TNI, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 juga menjabarkan bahwa keikutsertaan warga dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Dengan demikian, sistem pertahanan semesta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga wilayah serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan dan diselenggarakan secara total, terarah, dan berlanjut. Pada masa damai, sistem pertahanan semesta dibangun untuk menghasilkan daya tangkal yang tangguh, dengan menutup setiap ruang yang dapat menjadi titik lemah. Pembangunan sistem pertahanan semesta pada masa damai dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam program pemerintahan yang berlaku secara internasional. Tentara Indonesia di masa damai melaksanakan fungsi operasi militer selain perang atau OMSP, membantu lembaga pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan masyarakat untuk melaksanakan fungsi pertahanan sipil sesuai profesi menghadapi ancaman non-militer. Pada masa perang atau pada kondisi negara menghadapi ancaman nyata, pemerintah menyalahgunakan sistem pertahanan negara sesuai dengan hakikat ancaman atau tantangan yang dihadapi. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman memadukan pertahanan militer dan pertahanan non-militer dalam susunan komponen utama pertahanan, yaitu TNI, serta komponen cadangan dan komponen pendukung yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, dan prasarana nasional. Komponen cadangan dibentuk dari sumber daya nasional yang dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitas guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI. Dalam perspektif hidup bernegara, dalam konsep pertahanan negara dalam masa damai maupun masa perang tersebut, pada dasarnya merefleksikan spektrum bela negara yang harus dipahami oleh setiap warga. Oleh karena itu, spektrum bela negara tidak terbatas pada pembahasan bela negara secara fisik pada masa perang saja, melainkan pada aspek yang lebih luas, mulai dari bentuk paling halus hingga aspek yang paling keras. Muara kondisi psikologis ini akan direpresentasikan oleh pola pikir dan sikap yang mencerminkan solidaritas, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesadaran bela negara. Bela negara dalam spektrum yang keras merupakan bentuk hak
dan kewajiban perwujudan bela negara secara fisik dan menghadapi ancaman yang didominasi oleh ancaman militer di negara lain. Mekanisme pelaksanaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait peran, tugas, dan tanggung jawab komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung harus dipahami secara utuh tanpa disertai proteksi negatif yang melahirkan sikap resistensi. Intelektual muda dan peranannya. Komponen pendukung dikelompokkan dalam 5 suku komponen pendukung, yakni garda bangsa, tenaga ahli sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya, warga negara lainnya, industri dan sarana dan prasarana, serta sumber daya buatan dan sumber alam yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan. Generasi muda, utamanya para intelektual muda, harus mampu memilih dan memilah tata nilai baru yang tidak sesuai dengan identitas jati diri bangsa yang bercirikan semangat dan gotong royong. Dalam perspektif ketahanan nasional, justru peran bela negara dalam spektrum lunak inilah akan menentukan kualitas pertahanan dan ketahanan bangsa ke depan. Oleh karena itu, kalangan muda harus menempatkan diri secara cerdas dan mengambil peran aktif dalam berbagai proses pembangunan nasional. Berbekal dengan potensi yang sama, kalangan muda dalam peran bela negara sebagai salah satu kekuatan komponen pendukung dapat berpartisipasi dalam membangun kemampuan dan kemandirian industri strategis yang dibutuhkan dalam pertahanan negara. Baiklah, sampai di situ itulah materi terakhir dari aspek gatra pertahanan dan keamanan. Dan saya akan menyimpulkan dari wawasan Nusantara sampai materi pembahasan saya, yaitu kesimpulannya, negara Indonesia adalah negara yang solid, terdiri dari berbagai suku dan bangsa, terdiri dari banyak pulau dan lautan yang luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa dan negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional adalah cara paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi dengan demikian ketahanan nasional kita sangat solid. Baiklah, itulah kesimpulan dari saya. Baik, itulah pembahasan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.